Faslun utai bila fasal. Kita lanjut. Wadhiharu adapun zihar. Ayyaqula rajulu li zawjatihi anta alayya ka dhahri ummi. Niki bab tentang zihar. Zihar. Zuhrun itu artinya geger. Minggu ini enten bab ilak namanya ya. Jadi sumpah tidak akan ngumpuli bojo. Nggih. Dan iki kemarin nak niate talak jatuh talak. Tapi naik mboten talak niku kudu kafarat bayar sumpah. Ini pun disebut nih kafaroe. Ini ku memberi makan 10 orang fakir miskin, yang paling gampang nih. Kemarin pilihannya memerdekakan hamba saya atau puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian dulu ayatnya, kemudian atau memberi makan pada fakir miskin. Ukurannya berapa? 1 mud. 1 mud ya, per orang 6 on. Itu untuk membatalkan kafaroh sumpah. Ini bukan hanya sumpah urusan tidak mencampuri istri. Semua urusan sumpah, kalau kita cancel atas yang kita sumpahkan, harus bayar kafaroh. Gitu, hati-hati, jangan gampang-gampang sumpah. Hati-hati ini. Wingi gak oleh kumpul karo bojone sadurunge dibayar. Sumpah ini wau kafarote kudu dibayar dhisik. Wingi nggih jelasno nek gak gelem maka hakim yang harus memaksa dia. Makanya mboten oleh gantung wong wedok niku mboten oleh. Niki lanjut. Mirip dengan ila itu namanya zihar. Zihar itu adalah apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibu saya. Kowe ngomongi bojo sampean, kon niku kaya gegere ibuku. Nah fa idza qala laha dzalika walam yutbi'uhu bitolak sara aidan. Niki Pak. Nah ini ngomong seperti itu kemudian tidak diikuti dengan talak, maka dia harus balik kepada istrinya. Tapi karena kamu ngomong seperti itu, walazimathu al-kafaratu, maka karena kamu sumpah bahwa menuduh istrinya seperti punggung ibunya, maka wajib bagi suami untuk membayar kafarah. Niki kafarah itu luwih abot. Wal kafaratu adapun kafarahnya itku raqabatin mukminatin salimatin minal uyubil mudhirrati bil amali wal kasbi. Kafarahnya harus memerdekakan budak yang sehat, budaknya tidak boleh cacat dan tidak boleh terganggu akibat cacatnya tadi ketika bekerja. Niki syaratnya ini.
Fa'ilam yajid, kalau tidak ada budak atau tidak bisa mendapatkan itu, kafaratnya fasyamu syahraini mutatabi'aini, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ilak mau Pak, posone mung 13 dino, tapi bayar kafarate makanan itu adalah 10 orang fakir miskin masing-masing 6 on. Iki. Fa ilam yastati, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa'id amusitina miskinan, harus membayar atau memberi makan kepada fakir miskin 60 orang. Enak mau piping 6 nggih. Kullu miskinin, setiap miskin mudun 1 mud. Nah ini pun sama, wala yahilul mudhahiri wadduha hatta yukaffaru ya. Tidak halal bagi orang yang telah melakukan zihar terhadap istrinya untuk ngumpuli bersetubuh dengan istrinya sebelum membayar kafarat tadi. Nah wis membayar kafarat lagi oleh ngumpuli bojone. Niku wonten. Napa sih Pak? Kamu seperti punggung ibu saya itu nopo, kok konsekuensinya berat. Kalau rambutnya sama seperti ibu saya itu keriting Kita cerita esensinya riyen tak ngopi. Dik, kon niku rambutnya kaya ibuku. Dik, gegermu iki kaya ibuku iki. Mah cocok iki. Ya napa nang ngomong ngeten iki. Nyun sewu Pak, niki zihar ini ini adalah adat jahiliyah. Sebetulnya adat jahiliyah. Bentuk talak ekstrim terhadap istrinya. Bahasanya pakai bahasa kiasan ini. Kamu seperti punggung ibu saya. Artinya apa? Kamu itu wis gak bakal tak kumpuli. Maksudnya ngoten. Terus mari ngono, bahasa kasar, kon tak cerai tapi kon gak oleh rabi karo sapa wae. Niku maknanya zihar itu begitu. Makna esensinya. Nah, dalam istilah orang Arab itu memakai istilah itu, kamu seperti punggung ibu saya. Itu kalimat yang diucapkan itu, tapi maksudnya adalah kamu tak cerai tapi dengan catatan juga kamu tidak boleh kawin dengan siapapun. Itulah namanya adat jahiliyah. Saiki enek ra ngene iki. Yo enek nyun sewu dicerai ora diwehi dhewe nafkah ya ora digantung. Niki Pak nyun sewu niki mirip karo jenenge zihar niki di era sekarang. Ya niki Pak, makanya hati-hati ngeten niki Pak. Masya Allah. Nah dulu Pak, zihar itu ketika hukum zihar itu belum diputuskan, belum turun ayatnya. Niki ayatnya Al-Mujadilah ayat 2, ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niki alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan ini Al-Mujadilah ayat 2. Dan ini terusnya mungkin Al-Mujadilah 3 sampai 4. Artinya dan orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian terhadap istri-istri mereka
Mereka mengatakan bahwa istri mereka seperti ibu mereka, artinya dia tidak mau ngumpuli karena dia seperti ibu. Dia nggak mau ngumpuli selamanya. In ummahatuhum illallahi waladnahum. Sesungguhnya itu kan goroh, dia bukan ibumu kok. Itu adalah bohong. Namanya ibu adalah in ummatuhum illallahi waladnahum. Namanya ibu itu ya yang melahirkan kamu laki-laki, mereka para laki-laki itu. Wa innahum la yaquluna munkaron minal qaul. Sesungguhnya mereka telah melakukan kemungkaran di dalam ucapannya, wazuro dan kebohongan. Makanya Pak ini melakukan kebohongan dan kemungkaran. Karena seperti ibu gak bakal dikumpuli selamanya. Demikian juga karena seperti ibu tidak boleh nikah dengan siapapun. Ini ngoten. Innallaha lafuwun ghafur. Kalau kamu itu khilaf, ngomong ngono kuwi khilaf, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Memaafkan. Ayat Mujadilah ayat 2. Niki jan sewu Pak niki nak tenggene Quran niki cerita enten sahabat nggih. Sahabat niku sahabiah nggih. Sahabiah niku namanya Haulah binti Sa'labah. Haulah binti Sa'labah. Dan ini suatu ketika bertikai karo suaminya, konflik rumah tangga dengan suaminya, namanya suaminya itu Aus. Suaminya Aus. Lah sing lanang niku ngamuk Pak. Kare bojone wegel soalé nggih megelno. Muntap, begitu muntap merucut ngomong liar, kon niku kaya punggung ibuku. Langsung ditalak dan gak oleh rabi kalau wong liya. Pada waktu itu ayat tentang liar ini belum turun. Ayat tentang liar ini belum turun. Akhirnya begitu merucut ngomong ngono, akhirnya getun Pak. Jadi napa bareng ngoten niku tenger-tenger Pak. Nek wong biyen tenger-tenger, wong saiki ya ngono, tenger-tenger. Mara ning warung kopi, nek cara saiki nggih. Kok ngepethuki kancane niku tenger-tenger. Iki mang lha opo aku kadung, adik kadung ngomong ngono. Akhirnya begitu wis tenang pikirannya mulih, marani bojone Bu Haulah nih. Begitu marani bojone Bu Haulah, aku jane pengen balen karo sampeyan. Iku mau lho aku iki khilaf gak sengaja. Jadi bojone gak iso. Soalnya sampeyan kadung ngomong ngono. Nah, ketentuan hukum tradisi Arab maka sudah tidak boleh dikumpuli lagi karena saya sudah bukan istri kamu. Akhirnya ya wis nak ngono kita lapor ke Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bu Haulah akhirnya niku aku gelem mbok kumpuli nak enek keputusan saka Kanjeng Nabi. Dugi teng Kanjeng Nabi, Pak. Teng Kanjeng Nabi ngoten. Karena tidak ada wahyu yang turun terkait dengan kejadian ini, statusnya cerai atau tidak. Maka Nabi mengatakan, karena Allah belum memberikan wahyu kepada saya, maka ketentuannya mengikuti ketentuan adat. Dan ini Pak sing dijadikan dalil para fuqaha bahwa kalau tidak ada ketentuan hukum di dalam
Al-Quran atau hadis, maka boleh menggunakan adat. Makanya katanya al-adah muhakkamah, asal adat itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Dan ini Nabi dulu menggunakan hukum sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku pada waktu itu. Ya sudah, jatuhnya talak dan tidak boleh dia kawin kepada siapapun. Masya Allah, Pak. Lah niki Pak, gara-gara diputus ning ngeten niki Pak. Bu Haulah niku protes kali Kanjeng Nabi, gugat karo Kanjeng Nabi. Mboten trima kula Kanjeng Nabi. Mane Pak wong wedok niku mengeyel niku kawin biyen. Makane jenengan aja anu, wong wedok memang ngeyelan, mboten napa-napa. Sae niki. Gitu, nak wong itu ngeyel saya, Pak Budi guyu. Jadi saya iya saya niku. Ngeyelan niku saya. Dengan pirsani niki. Makane nyon sewu Pak, akhirnya gara-gara niki Pak. Masya Allah gugat. Mboten namung Kanjeng Nabi sing diprotes Pak. Gusti Allah nggih diprotes. Mulane Gusti Allah mau diprotes. Demo teng kene Gusti. Mulih niki Bunyai Kaulah niku salat Pak. Demo teng Gusti kula ndonga nyuwun tulung Gusti Allah. Kula mboten trima Gusti. Bojo kula niku pun bahasa kasare pun numpaki kula. Biyen awak kula niki kenceng, sakniki awak kula niku pun peyot kabeh. Weteng kula nggih pun kriput gembel anake bojo kula niki. Bareng kula mun tuwek kula kok ajeng diguwak, kula mboten trima Gusti. Masya Allah. Niki wong wedok kula mboten trima Gusti niki. Kula nyuwun anu panjenengan Gusti. Ndonga terus tenggene Gusti Allah. Masya Allah Pak. Nah kan ini terkenal Pak. Karena itulah niki terkenal wanita ini wanita penggugat. Sing digugat sinten Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah. Makanya enten surat Al-Mujadilah. Artinya wanita penggugat. Bayang no Pak. Gara-gara wong wedok sing sering ngeyel niki Pak. Niki tambah enten surat wong wedok ngeyel. Atik sing diayel niku Kanjeng Nabi sampai Gusti Allah. Ya itu Pak, Allah Maha Sayang. Makanya tenggene Quran itu Pak, tenggene surat Mujadilah ayat 1. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Goro-goro ngeyele wong wedok sing sholihah. Ngeyele mboten tanggung-tanggung Pak, salat tenanan. Tahajud donga tenanan ngene kan Gusti Allah. Akhirnya dijawab kali Gusti Allah, qad sami Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka, ucapan seorang perempuan yang memprotes kamu wahai Muhammad. Gusti Allah fi zaujiha, di dalam urusan suaminya, wa tashtaki, dan dia telah mengeluh ilallah, kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merotes Kanjeng Nabi sambat tenggene Gusti Allah. Wallahu yasma'u, dan Allah Maha mendengar tahawurakuma, dialog kamu wahai Muhammad dengan wanita itu, Allah Maha mendengar. Innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masya Allah Pak. Goro-goro wong wedok protes tambah turun ayat. Masya Allah niki Pak. Lah nih nenek wong wedok protesan niku sae. Nggih, sae. Ngeyelan sae. Jenengan kok golek wong wedok gak ngeyelan. Niku ngeyelan iki sae niku Pak. Masya Allah. Lah niku akhirnya turun ayat niki wau
alladzina yudhhiruna minkum min nisaihim niki wau, dan orang-orang yang telah melihar kepada istrinya dengan tidak sengaja, yang diucapkan itu sebetulnya dusta. Nah kalau begitu akhirnya ayat yang ketiga sampai keempat, walladzina yudhhiruna min nisaikum tsumma ya'udu lima qalu. Jadi barang siapa dari laki-laki yang melihar istri-istri mereka kemudian balen kepada istrinya, menarik balik lima qalu terhadap apa yang dia ucapkan, fatahriru ruqabatin min qabli ayatamasa, maka dia harus memerdekakan budak sebelum mencampuri istrinya. Dzalikum tu'adzuna bihi, dan itulah yang dinasihatkan oleh Allah kepadanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang dilakukan. Ya, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha menyaksikan terhadap apa yang telah kalian lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir, terhadap apa yang kalian lakukan Allah Maha menyaksikan. Faman lam yajid, maka apabila kamu tidak mendapatkan budak, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasalah kamu 2 bulan berturut-turut, min qabli ayatamassa, sebelum kalian mencampuri istri kalian. Faman lam yastati, kalau kamu tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa'in amusitina miskinan, maka berilah makan pada 60 orang fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, yang demikian itu bagi yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah ketentuan Allah. Walil kafirina adzabun alim, bagi orang kafir azab yang pedih. Al-Mujadilah mulai ayat 1 sampai ayat 4. Lho niki Pak, 4 ayat turun gara-gara wong wedok ngeyelah. Ya. Misalnya laki-laki ini gak narik kalimat itu, gak mau bayar denda, ya cerai. Ya. Boleh dinikahi orang lain. Ya boleh kalau cerai. Boleh nih. Boleh dinikahi orang lain, karena itu sudah tidak berlaku. Ya. Kalau dia tidak menarik balik, berarti dia talak. Tapi statusnya tetap talak 1, Pak. Kalau dia tadi dia menjatuhkan talak, statusnya tetap talak 1. Ya. Masya Allah. Niki Pak nyon sewu Pak. Pun niku terkait dengan liar. Lah niki Pak, setelah kejadian itu Pak, di zaman Nabi akhirnya sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar, Bunyai Khawlah niki wau tesih sugeng Pak, sampai zaman Sayyidina Umar jadi khalifah niku jadi nenek-nenek Bunyai Khawlah niku. Maka suatu ketika Sayyidina Umar membawa pasukan besar Pak, begitu sampai di tengah jalan di stop sama Bunyai Khawlah ini Pak. Wahai Umar, berhenti, aku pengen ketemu karo kamu. Langsung Sayyidina Umar turun dari kuda, dekatkan telingamu kepadaku. Iya, niku Pak, pasukannya Sayyidina Umar niku pun getem-getem iki mbah tuwek iki kok kurang ajar men karo Sayyidina. Akhirnya nopo Pak, presiden niku dikono. Akhirnya Sayyidina Umar niku nurut Pak, nurut. Bahkan dicowedhen nih, enten napa dianu ngeten. Oh nggih. Setelah hajatnya selesai, kemudian Bunyai Khawlah pamitan. Maka sahabat-sahabat tanya, Umar, siapa iku mau? Sampean iku lho wong tuwek ngono sampean reken jadi. Jok ngawur kon nak basa Surabaya ngono. Jok ngawur kon. Iku mau upama aku ning kene mbah tuwek iku menahan aku sampai sesuk-esuk pun tak ladeni. Sampai sesuk-esuk pun tak ladeni. Kejaba nek wektune salat tak tinggal sik.
Ngendikan Sayyidina Umar, ngertenono Mbah Haulah ikulah, gara-gara Mbah Haulah ikulah turun ayate Gusti Allah, iku kekasih Gusti Allah, dumane wong iku langsung tembus ngene arse Gusti Allah. Jok main-main kalau mbah iku. Masyaallah. Tibae wong ngeyelan iku ya nek sing dadi wali, Bu. Makane nek bojo sampean ngeyelan koyoke calone wali koyoke. Aduh. Lah iki ngeyelan karo bujukan. Lah iki bahaya ngeten iki. Nah niku wau ngeyel perkara sing bener. Nyun sewu, Pak. Kalau tidak ada kejadian ini repot, Pak. Hukum zihar itu kalau ada misalkan mengikuti kebiasaan jahiliyah habis sudah. Kasihan perempuan, Pak. Makanya sak dunia ini berhutang budi karo Bunyai Haulah. Berhutang budi sama beliau. Kalau enggak, Pak, nanti kasus wong lanang gantung wong wedok merajalela di seluruh dunia, dicerai gak dicerai. Nah, ya itu, Pak. Naudzubillah min dzalik. Nggih, Bun. Ngoten nggih. Niku wong biyen ngoten. Pun berikutnya, Pak. Iki bahasane rada dawa iki. Sik suwi ya. 12 menit. Nggih. Kalau terus nih mawon. Niki bab pernikahan sian. Mulane hati-hati nggih. Alhamdulillah awake dhewe ngaji niki supaya awake ngerti masya manten tuwek yo sik paham. Supaya napa anake awake dhewe paling gak ngajarno to ngene anak-anake dhewe ngoten nggih. Terutama sadurunge rabi niku jane kudu maca niki kudu ngaji kitab niki kersane ngerti. Pun berikutnya faslun utawi ikilah fasal bab baru wa idza rama rajulu zaujatahu bizina fa alaihi haddul qadhafi. Niki Pak, apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina, wajib bagi laki-laki tadi kena had menuduh orang berbuat zina. Had itu apa? Dihukum, Pak, cara syariat nak wong nuduh orang lain berbuat zina ndak terbukti, maka dia harus dipukul 80 kali cambuk. Dan ini, Pak, dan ini termasuk dosa besar. Yang saya, Pak, menuduh orang lain berbuat zina itu kategorinya dosa besar. Dosa besar enten nomor 1 pokokane syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, nah ini Pak, enten urutannya macam-macam ya, membunuh orang. Ya, niki teng ngene surat Al-Furqan. Niku ngoten urutan. Kemudian yang ketiga zina. Niku ngoten. Nah, di dalam ayat yang lain masuk kategori dosa besar adalah menuduh orang lain berbuat zina. Apalagi kalau yang dituduh istrinya sendiri. Hati-hati. Nggih. Masih guyon, Pak. Ojo pisan-pisan nuduh. Kon selingkuh yo. Saiki bahasa seperti ini, Pak, itu jadi pasaran. Apa makna selingkuh? Lalu makna selingkuhnya itu zina, dosa besar, Pak, harus dicambuk dia karena telah menuduh orang lain. Zaman saiki ngoten, Pak. Masya Allah. Dan ini Pak sing abot. Illa ayyuqimal bayyinata, kecuali kalau bisa menghadirkan saksi. Saksinya mboten tanggung-tanggung 4 orang saksi. Au yula'ina, atau sumpah dengan li'an. Jadi kalau ndak punya saksi, kalau nuduh istrinya loh ya, ini istri. Ya,
Kalau menuduh istrinya berbuat zina, maka harus menghadirkan 4 orang saksi. Kalau nggak ada 4 orang saksi, maka dia juga harus melakukan li'an. Li'an itu melaknat dirinya sendiri di hadapan hakim, di hadapan masyarakat. Fayaqulu indal hakim, maka dia harus berkata kepada hakim, di sisi hakim, fi jami'i, di dalam kumpulan orang-orang, alal mimbari, di atas mimbar, fi jama'atin nas, di hadapan orang banyak. Jadi kalau dia supaya tidak kalau dia bersaksi seperti itu, nanti dia akan tidak terkena hukum had dipukul 80 kali. Kalau tidak bisa menghadirkan saksi, maka yang dilakukan adalah harus sumpah. Sumpahnya di depan publik, di hadapan hakim. Sumpahnya gini, asyhadu, saya bersaksi, billahi, demi Allah, ini laminas shodiqin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar. Fima romaitu bihi, terhadap apa yang saya telah menuduhkan terhadapnya, zaujati, istri saya, fulanah, sopo sisi ini disebut minaz zina, termasuk telah berbuat zina. Saya bersaksi, demi Allah, saya termasuk orang benar, bahwa istri saya benar-benar telah melakukan zina. Upamane ngoten nggih. Wa anna hadzal walad minaz zina, anak ini yang dilahirkan dari dia ini adalah anak zina. Walaisa minni, dan bukan dari saya. Ngomong ngeten iki dibaleni ping 4 sebagai gantinya 4 saksi. Wa yaqulu fil marratil khamis, di kali yang kelima, ini namanya li'an, Pak. Li'an itu sumpahnya 4 kali, 5 kali terakhir. Wal khamisata ba'da ayyu'idhul hakim, setelah 4 hakim memberi nasihat. Nasihatnya apa? Niki nasihatnya, ketahuilah ilmu bahwa hukuman di akhirat lebih berat dari hukuman di dunia. Hakim memberi peringatan itu. Ketahuilah olehmu bahwa hukum di akhirat lebih berat daripada hukum di dunia. Hakim memberi peringatan begitu. Setelah itu dia bersaksi lagi, bagi saya laknat Allah, walayya laknatullah in kuntu minal kadhibin, saya siap dilaknat oleh Allah jika saya termasuk orang yang berdusta. Kalau dia sudah saksi sumpah seperti itu 5 kali, 4 kali tanpa laknat, yang kelimanya plus laknat, maka orang tadi secara hukum boleh dibebaskan dari hukuman cambuk 80 kali. Niki Pak, mulane aja gampang-gampang nuduh bojone selingkuh. Kalau kita tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka kita disumpah. Nah, tidak mau seperti itu, ya harus kena hukum dipukul 80 kali. Makanya hati nggih. Niki dalile Ruyal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syarik bin Samha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinata aw haddun fi dhuhrika. Niki Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah niku Pak. Sing keri tertinggal untuk perang Tabuk. Salah seorang, ini 3 orang tidak ikut perang Tabuk. Salah satunya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah suatu ketika telah menuduh istrinya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbuat zina dengan Syarik bin Samha. Jadi kalau Pak Nyon sewu Pak, niki sahabatnya sak dhuwur-dhuwure wali.
bojone selingkuh. Ya jenenge ujiane ngeten iki, Pak. Ora mesti nek bojone wali iki terus mulane jenengan iki jangan nyon sewu. Kadang-kadang kita ini memberi stigma negatif. Oh iku wong apik lho, bojone kok iso ngono iki piye to mbiyen. Aja ngoten. Wong niku diuji dhewe. Jadi kadang-kadang awake dhewe niku memberi stigma negatif padahal dia orang baik, Pak. Ya kok bojo ngono jok-joke. Lah, biyen yo ngono lah iki. Dengan wis melok-melok nuduh wong. Makane hati-hati nggih. Nyun sewu dorongan enten wong sing saleh niku tibake oleh bojo ora tepat. Jenenge ngeten iki ujian dari Gusti Allah. Mulane enek wong sing diwehi ujian bojone cerewet, enek sing bojone selingkuh, enek sing bojone niki manut nggih wonten niku Pak, masyaallah. Niki kejadian zaman Nabi, Pak. Lah niki Pak. Menuduh istrinya telah zina dengan ditunjuk, Pak. Zina dengan siapa? Syarik bin Samha. Syarik bin Samha. Maka Nabi SAW berkata, al-bayyinatu auhatun fi dhuhrika. Kamu milih ya, menghadirkan saksi atau kamu harus tak pukul ya, di had 80 kali di punggung kamu. Pilih nih. Faqala Hilal, maka Hilal berkata, menjawab, "Wallazi ba'atsaka bil haqq inni la shadiqun." Demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar. Fa yunzilannallahu ma yubarri'u dhuhri minal hati. Ya niki Pak. Fa yunzilannallahu ma yubarri'u dhuhri minal hati. Niki gara-gara niki padahal dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Akhirnya apa? Allah menurunkan Pak ayat terkait dengan sumpah li'an ini tadi. Kalau kamu memang orang benar, nah ini Pak. Ini ayatnya walladzina yarmuna azwajahum ila akhirih. Dan ini orang yang ini berarti minggu ngarep. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syahadatun illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadat billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Surat An-Nur ayat 6 sampai 7. Gara-gara ini dia tidak bisa menghadirkan saksi, akhirnya Allah turunkan surat An-Nur ayat 6 sampai 7, yakni kalau kamu tidak bisa menghadirkan saksi, kamu harus sumpah seperti tadi. 4 kali sumpah, yang kelimanya dengan melaknat dirinya. Nah, kalau seperti itu dia terbebas. Niku ngoten nggih. Masyaallah. Niku singkat cerita ngoten, Pak. Lah niki ceritane Pak. Sik tingkas Pak. Mungkin lanjut minggu ngarep. Jadi ketika sumpah ngoten Pak, akhirnya ngoten. Oh berarti tukang zina. Akhirnya bojone kan. Bojone kalau sumpah seperti itu, yang perempuan harus dirajam sampai mati. Akhirnya nopo Pak? Bojone niku mau ngoten. Padha karo karena nggak ada saksi Pak. Akhirnya bojonya apa? Dia juga bersumpah dengan sumpah yang sama. Dia melakukan li'an juga. Istrinya akhirnya melakukan sumpah dengan sumpah yang sama dari seperti yang dikatakan suaminya. Akhirnya apa Pak? Dua-duanya tidak dihukum Pak, oleh Nabi. Karena dia sudah bersumpah demi Allah. Padahal pada waktu itu Pak, istrinya itu ketika yang kelima mau sumpah yang kelima gemeter Pak. Begitu gemeter
Dia katakan, saya tidak akan membuka aib saya di depan kaum saya. Akhirnya dilanjutkan sumpah. Akhirnya sumpahnya terbukti dusta. Setelah itu gimana Pak? Ya nyun sewu. Nabi katakan, kalau nanti yang lahir anaknya itu pinggulnya besar, rambutnya hitam, pupunya besar, maka berarti dia anak zina. Kalau rambutnya pirang, tubuhnya keceng, maka dia perempuan itu yang benar. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Lahir rambutnya hitam, pupune gede, bokongnya gede. Akhirnya terbukti dia adalah anak zina. Maka Nabi katakan, andaikan tidak ada ayat ini, maka Nabi berhutang untuk merajam perempuan tadi. Tapi gara-gara ada ayat ini, akhirnya hukum di dunia tidak ditegakkan, tapi nanti hukumnya ditegakkan oleh Allah di akhirat. Mulane niku Pak nyun sewu. Niki namanya pengadilan, di mana saja pengadilan Islam pun menghukum berdasarkan evidence ya, berdasarkan bukti. Mungkin tidak adil, betul tidak adil. Tapi nanti urusan tidak adil nanti di akhirat. Hakim tidak salah memutuskan karena berdasarkan bukti yang ada. Tapi asal buktinya valid. Dan bukti ini saiki digawe lah. Aku wis ngomong liyane wis minggu ngarep. Nggih pun ngoten mawon kita tutup dengan tur majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.